Kami pemirsa Pak Pandu, epidemiologi dari Universitas Indonesia, dan kita masih membahas uji klinis vaksin COVID-19. Pak Pandu, kalau tadi saya sudah berbincang dengan Bu Penny, Kepala BPOM Republik Indonesia, yang mengatakan optimis mengenai vaksin ini. Yang kita tahu kan vaksin tercepat yang sudah tercatat yaitu Ebola 4 tahun. Nah, apakah dengan vaksin yang digadang-gadangkan vaksin pandemi ini tercepat bisa mengobati begitu, Pandu? Iya, ya dalam pandemi ini kadang-kadang kita ingin cari jalan pintas, ya kan? Tapi dalam pengujian vaksin, pengujian obat itu tidak ada jalan pintas, karena kita harus melindungi kepentingan publik, keamanan publik, ya kan? Jadi banyak vaksin yang sudah dianggap efektif, ternyata waktu di launching menimbulkan efek samping yang akhirnya dicabut lagi. Efek Dan kita samping harus itu seperti berhati-hati. apa saja, Pak Pandu? Ya, efek sampingnya dari yang merugikan tentunya. Kalau masih efek samping ringan masih ditolerir. Tapi kalau sampai efek sampingnya menimbulkan gejala penyakit lain atau menjadi cacat atau bahkan sampai meninggal, nah itu kan tidak memberikan harapan bahwa vaksin tidak hanya memberikan efek proteksi, tapi juga harus aman. Kata-kata aman ini penting. Dan efikasinya itu harus di atas 70%. Kalau di bawah 70% manfaatnya sangat minimal. Apalagi cuma di bawah 50%. Seperti pengembangan vaksin HIV saja. Waktu diuji coba di masyarakat, ternyata efeknya itu efikasinya sangat rendah, sekitar 40% atau 50%. Jadi dibatalkan, tidak bisa dipakai untuk memberikan vaksin pada penduduk karena tidak manfaatnya nggak banyak. Faktor-faktor agar mendapat angka 70% ini apa saja yang harus diperhatikan, Pak Pandu? Ya, kita harus menemukan apa ya? Vaksin yang betul-betul bisa memberikan efek imun pada jangka yang cukup lama, ya kan? Jadi kalau cuman efek imunnya cuman sebulan ya susah. Biasanya kita ingin tahu, bukan hanya melihat kadar imunnya. Yang tadi saya dengar hanya mengukur kadar imunnya. Itu tidak cukup untuk mengevaluasi, walaupun dalam keadaan pandemi, walaupun dalam otorisasi emergensi. Harus dilihat efikasinya yang betul. Berapa attack rate-nya, berapa insiden pada yang menerima vaksin dibandingkan insiden yang kena infeksi pada yang tidak menerima vaksin. Ini yang jauh lebih penting, bukan kadar antibodinya. Baik, Pak Pandu, kalau kita melihat efek dari berita vaksin ini sudah banyak membuat masyarakat bahagia. Apakah ini menjadi efek positif atau akan seperti apa ini vaksin yang sudah diumumkan? Efek bahagia bagus, kan ada harapan. Setiap harapan itu memberikan kebahagiaan. Tetapi kata Pak Erick Thohir kan, itu kalaupun nanti ini bahagianya itu bisa tahun depannya lagi. Jadi sampai sekarang kita harus tetap 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu vaksin yang kita punya sekarang. Itu yang kita manfaatkan. Jangan, nanti ada vaksin terus kita nggak mau pakai masker. Ya salah, itu bahagia yang keliru menurut saya. Jadi kita harus waspada tetap sampai nanti betul-betul ada vaksin yang tersedia, yang efektif dan aman. Belum tentu vaksin yang sekarang dicoba. Mungkin vaksin itu sedang lagi dikembangkan oleh teman-teman yang lain. Baik, kalau melihat dari sifatnya dan juga tahapannya, kita saat ini dalam masa pandemi sudah di titik menemukan vaksin meskipun belum teruji validnya begitu ya, Pak Pandu. Berarti kita di fase yang sudah dekat berakhirnya pandemi atau seperti apa menurut Anda? Masih panjang. Vaksin itu bukan solusi. Jadi kalau nanti pun ada vaksin, kita butuh 60-70% penduduk harus divaksinasi. Dari 260 juta penduduk, siapa yang harus divaksinasi? Akhirnya kita akan melakukan prioritas. Siapa yang harus divaksin pertama kali? Mungkin kita memilih kelompok-kelompok yang sangat rentan, yaitu orang-orang yang lanjut usia di atas 50 tahun, atau anak-anak. Jadi ini yang paling diprioritaskan. Kalau nanti pertanyaannya kalau vaksin ini masih baru, ya berbahaya juga ya Pak Pandu ya kalau dicobakan ke masyarakat yang rentan dan kita tidak tahu efeknya seperti apa begitu. Siapa yang mau menanggung kalau seperti ini? Nanti kalau kita sudah menemukan vaksin yang aman, kan belum.
bukan bagian dari uji coba. Kalau uji coba mungkin semua umur kita pakai, bukan semua umur, ada umur tertentu yang kita akan menjadi persyaratan yang menjadi relawan untuk percobaan ini. Tetapi nanti begitu menemukan vaksin dan sudah diproduksi, kita harus memilih prioritas umur siapa yang harus mendapat vaksin. Tentu yang paling rawan. Nah ini yang nanti jadi isu lagi. Jadi adanya vaksin akan jadi isu bagaimana siapa yang perlu dapat vaksin, nanti provinsi mana yang dapat vaksin. Jadi masih banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan. Jadi bersabar. Karena pandemi ini masih panjang. Ya, kalau terburu-buru itu akan merugikan kita. Baik, bagaimana menanggapi masyarakat yang kalau misalnya sudah ada ini vaksinnya, terus mereka merasa ya sudah kita longgar saja, toh juga vaksin sudah ada, begitu Pak Pandu? Ya itu yang tadi diingatkan oleh Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir itu benar loh, pinter dia. Dia walaupun bukan dokter, tapi dia ngerti pandemi. Bahwa janganlah bergembira dulu. Tetaplah menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu penting sekali. Baru sekali ini Menteri bisa mengingatkan seperti itu. Baik, Pak Pandu, kita juga sudah terhubung nih bersama Prof. Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Pak Amin, selamat malam. Selamat malam semuanya. Baik, Pak Amin ini juga dulu pernah membuat vaksin flu burung begitu ya Pak ya? Ya, Lembaga Eijkman pernah terlibat ya. Baik, kalau Anda sendiri melihat vaksin yang sudah datang ke Indonesia dari Cina, lebih baik kita mengakomodasi vaksin dari luar atau membuat sendiri, Pak? Itu sebenarnya berjalan secara paralel. Jadi kebijakan yang diambil saat ini adalah ya boleh dikatakan sebagai dual track gitu ya. Jadi kita menyadari bahwa pengembangan vaksin Indonesia ini masih membutuhkan waktu, sedangkan pemerintah menganggap perlu ada vaksin sesegera mungkin. Kami juga sudah didorong kalau bisa dalam waktu dekat sudah bisa menghasilkan bibit vaksin. Hanya saja prosesnya memang tidak ada yang tidak bisa dipercepat. Nah, sambil menunggu ketersediaan vaksin Indonesia, maka vaksin di luar negeri yang ya sudah bersedia untuk kerjasama dilakukan uji klinik di Indonesia itu bisa dilakukan agar kalau misalnya vaksin itu memang efektif di Indonesia, maka itu bisa dipakai untuk menutupi kesenjangan sementara ya, sampai menunggu produksi dalam negeri. Baik, Pak Amin, kalau melihat vaksin Cina ini, Anda sebagai yang pernah dulu membuat vaksin dan berhasil begitu, vaksin Cina ini menurut Anda seperti apa sih keberhasilannya, tingkat keberhasilannya? Agak berbeda platformnya. Jadi tahun 2011 ketika kita mengembangkan vaksin flu burung, itu menggunakan pendekatan vaksin DNA memang saat itu, dan termasuk cepat ya, dalam 10 bulan sudah bisa menghasilkan vaksin DNA dan juga alat delivery-nya. Saat ini yang dikembangkan oleh Sinovac itu mereka menggunakan whole virus, jadi virus utuh yang memang prosesnya jauh lebih cepat, tidak ada modifikasi, jadi istilahnya dipilih aja salah satu virus kemudian dikultur. Setelah itu, setelah didapat kulturnya kemudian dimatikan dengan ya macam-macam caranya. Setelah itu langsung diformulasikan jadi vaksin. Oke, jadi lebih sederhana begitu ya, Prof ya? Prosesnya lebih sederhana itu memang, lebih cepat. Proses sederhana ini, Prof, menurut Anda? Secara tradisional itu memang pendekatan yang paling sederhana ya, paling sejak sudah diterapkan dari dulu. Jadi vaksin awal memang dibikinnya dari whole virus seperti itu. Nah,
semua platform vaksin itu memang ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kelebihannya yang whole virus ini sifat antigenisitasnya pada umumnya lebih baik, artinya cukup diberikan satu suntikan ya. Oke. Nah, tapi juga ada hal yang mesti dicermati, yaitu namanya efek ikutan dari vaksinasi atau orang bilang ada bilang efek samping dan sebagainya, yaitu dalam satu partikel virus itu sebenarnya tidak semua bagian dibutuhkan untuk proses vaksinasi, karena ada juga bagian-bagian yang bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Baik, Prof, kalau misalnya kita melihat vaksin paling cepat adalah Ebola begitu, boleh diralat kalau misalnya saya salah. Kemarin Profesor ikut membuat vaksin flu burung berapa lama? Tahun 2011 itu skala laboratorium ya, artinya dalam 10 bulan waktu itu saya mengumpulkan para peneliti vaksin, kemudian mereka membuat konsorsium dan ditargetkan 1 tahun, tapi dalam waktu 10 bulan sudah bisa mendapatkan bibit vaksin. Baik. Kembali saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, ternyata flu burung bisa ditemukan 10 bulan, ya 10 hingga 1 tahun begitu. Apakah ini menjadi satu hal yang positif bahwa vaksin COVID-19 bisa ditemukan dengan cepat? Ya, memang untuk fase laboratorium lebih cepat. Tapi kan juga nanti harus diuji pada manusia. Jadi tahapannya itu kan nanti akhirnya harus diuji pada manusia. Apakah efektif? Tidak pada manusia. Waktu pada manusia kita mencari berapa dosis yang tepat supaya bisa menimbulkan reaksi antibodi. Dan kemudian kita mengukur uji fase klinis di fase 3 untuk melihat efektivitasnya pada populasi yang lebih besar. Baik, kalau dari Bu Penny tadi optimis akhir tahun sudah selesai uji klinis dan kita bisa memproduksi tahun depan vaksin COVID-19 Sinovac ini. Kalau dari Pak Pandu saya ingin tahu prediksinya kira-kira kapan kita bisa menemukan vaksin dan sampai kapan pandemi ini, Pak Pandu? Kalau pandemi mungkin masih panjang. Kalau vaksin ya tidak tahun ini. Tidak tahun ini. Mungkin tahun depan, akhir tahun depan kita bisa mendapatkan vaksin. Tapi harus kita uji coba lagi. Itu yang penting. Baik. Kita doakan yang terbaik. Segera vaksin kita berusaha yang terbaik. Ya? Dan berjalan lancar. Pada kondisi yang baik. Baik, terima kasih Pak Pandu sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Prof. Amin sudah bergabung juga bersama kami. Sehat-sehat selalu, Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Perlia Putri, undur diri MSC News Channel nomor 1. Sampai jumpa.